temanya agak keperempuan-perempuanan, fikih nisa namanya. Fikih nisa itu fikih terkait dengan perempuan. Ada gimana Ustaz Abdul Rahman? Sehat? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Di rumah nih? Alhamdulillah. Ya, lagi di rumah nih, Ustaz. Ya. Ini seharian tadi juga nge-zoom nih dari pagi. Eranya Zoom ini. Ya Allah. Tadi lagi ngajar klien pagi-pagi, siangnya sama teman-teman STIMIK nih, sharing ilmu. Itu ya, sudah mulai masuk ya kuliah ya? Demikian. Ya, oh ya, sudah mulai masuk, tapi online. Sudah mulai ya, Pak? Akhir. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Assalamualaikum Ustaz Rahman. Assalamualaikum Pak Abdul Rahman. Wabarakatuh, Ustaz Didi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita di Madrasah Ukhuwah yang insya Allah untuk setiap hari Rabu ya Ustaz pada Isya adapun materinya terkait dengan sebentar Ustaz, memang agak ini susah nyebutnya Ustaz. Ngaji fikih kitab Al-Tajhib Alam Matan Goyah Watakrib gitu Ustaz. Ya. Ya. Nah, materi malam ini saya sih sempat baca-baca dikit Ustaz. Persoalan darah perempuan. Nah, ini apakah memang hanya diketahui oleh akhwat aja nih Ustaz? Atau kira-kira ya kita laki-laki ikhwannya bagaimana nih? Mungkin nanti pasti Ustaz akan berbicara lebih luas ya. Artinya bagaimanapun juga posisi laki-laki juga harus mengetahui ya Ustaz. Karena ya mungkin ya karena yang pasti kan insya Allah memiliki istri dan ya insya Allah juga yang memiliki anak ya, anak perempuan mungkin Ustaz ya. Ya. Nanti daripada saya yang banyak tanya di awal, mendingan kita langsung aja memulai kajian ini. Mohon rekan-rekan bisa menyimak dengan baik kajian yang disampaikan oleh Ustadz Afwan terkait dengan persoalan darah perempuan. Apakah ini masuk di sini? Kita dengarkan aja langsung. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'd. Kepada yang kami hormati Bapak Ketua STIMIK, Bapak Dr. Abdul Rahman, kepada moderator dan Ustadz kita yang murah senyum dan selalu bahagia ini tampaknya Ustadz Dedi. Juga kepada saya panggil apa ya Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian yang hari ini hadir dalam majelis ini majelis ya. Kalau dulu majelis itu dipersepsikan pasti bertemu dalam satu ruang, satu tempat. Sekarang satu waktu. Sekarang ruangnya ruang maya. Ini perubahan mengenai definisi apa itu majelis saat ini. Mungkin nanti panjang kisahnya bagaimana kalau sholat jamaah satunya di Jakarta, imamnya, makmumnya di tempat lain di Bandung misalnya. Boleh nggak itu? Itu persoalan nanti akan panjang. Saya tidak masuk ke sana. Malam ini akan kita bahas mengenai damul mar'ah, darah perempuan. Ini tema yang sebenarnya sangat riskan ya, karena saya laki-laki membahas tema mengenai darah perempuan. Tapi sebagai sampaikan oleh Ustaz Dedi, ini urgen. Karena apa? Kita ini yang ibu-ibu atau mbak-mbak atau neng-neng ini kan pasti mengalami itu. Ya mungkin perlu tahu juga
patokan-patokan agama atau aturan agama mengenai persoalan darah. Bagi bapak-bapak atau kakak-kakak tentu harus tahu juga. Saya pengalaman sendiri dulu punya istri, ditanya juga ternyata praktek teori dengan di atasnya beda. Yang ternyata dulu kalau dilihat sekilas seperti ini teorinya, ternyata prakteknya lebih rumit dibandingkan yang kita pelajari dulunya. Artinya bahwa persoalan darah perempuan ini persoalan yang urgen. Tapi mohon jangan dianggap sebagai satu persoalan yang yang tanda kutip porno ya. Memang ini ajaran agama. Ada kisah orang Prancis masuk Islam. Dia ikut pengajian. Dicatatlah hasil-hasil pengajian itu. Dia mualaf. Setelah beberapa waktu dia pulang, ibunya melihat catatan anaknya tadi. Apa isi ngaji dia itu? Kebetulan temanya mengenai thaharah dan darah perempuan. Lalu ibunya berpikir, ini agama apa ini? Kok ngajinya urusan darah dan tentang terkait dengan thaharah. Ini jadi heran dia. Ini agama apa? Orang kalau tidak paham tentu heran. Kenapa Islam membahas sampai sedetail itu persoalan mengenai darah perempuan ini? Sebenarnya intinya satu, menghadap Tuhan. Dan bisa berinteraksi dengan sesama dalam konteks-konteks tertentu. Karena orang haid ini punya batasan-batasan yang kemarin sudah kita singgung di dalam Al-Quran yang tentang larangan untuk berkaitan atau berhubungan dengan ibu-ibu yang sedang haid. Yang saya ceritakan kemarin di tradisi Yahudi, bahkan dilarang seorang laki-laki untuk mendekati istri yang haid. Sampai harus pisah kamar, pisah rumah. Namun di dalam Islam tidak demikian. Mari kita mulai dari kajian kitab At-Taghlib ini. Faslun wa yakhruju minal farji salah satu dima'in. Jadi dari farji ini bahasa sananya ya, ini bahasa ya kemaluan ya, perempuan atau farji. Ada salah satu dima'in, keluarlah 3 macam darah. Ini yang menjadi bahasan fikih dari abad ke abad, dari waktu ke waktu. Meskipun para ulama fikih itu mayoritas laki-laki, dari waktu ke waktu ini dibahas juga. Karena ini sebuah kebutuhan bersama untuk memahami, untuk pengajaran maupun untuk saling mengingatkan. Yang pertama adalah double haid. Yang pertama adalah haid. Yang kedua, nifas. Yang ketiga, istihadah. Istihadah. Mari kita bicara definisi masing-masing. Ini agar kita tidak mengalami salah pemahaman ya di masyarakat. Apa haid itu? Haid adalah adam al-kharij min farjil mar'ah ala sabili sihah min ghairi sababil wiladah walaunuhu aswadun muhtadimun ladza. Jadi didefinisikan di dalam At-Taghlib ini, dalam takrib, darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dalam kondisi sehat. Jadi normal. Tamu bulanan itu namanya normal ya. Sebutkan min ghairi sababil wiladah. Ala sabili sihah. Kalau orangnya sehat, tidak ada penyakit apa-apa, itu rutin normal namanya haid. Haid asal kata jelas sailan, mengalir. Karena dia umumnya mengalir. Maka min ghairi sababil wiladah walau nuhu aswadun muhtadimun ladza, tanpa sebab melahirkan. Nah, ini bedanya nanti haid dengan wiladah dan dengan nifas. Warnanya apa? Walau nuhu aswadun muhtadimun ladza. Warnanya hitam, panas, sakit kalau keluarnya. Ulama dulu mendaftarnya begitu menjelaskannya. Kok tahu? Ini dulu ada namanya istiqra'. Ya. Istiqra' itu begini, meskipun para ulama itu laki-laki, mereka wawancara juga pada ibu-ibu. Seperti apa sih darah haid? Ada juga penjelasannya di dalam hadis sebenarnya, beberapa aspek penjelasan itu. Contohnya adalah riwayat dari Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna la nara ilal hajj falamma kunna bisarafin hittu fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana biki falam qala malak ana fisti qultu na'am qala inna hadha amrun kataballahu ala banati adam faqdi ma yaqdil hajj ghayra anna la tatufi fil bait. Ini ada satu kisah bahwa ibu-ibu dulu mengalami persoalan mengenai darah haid ini.
Kemarin saya juga beberapa waktu lalu juga mengalami, ada salah satu yang ngaji pada saya, seorang dokter, berangkat dengan istrinya umroh. Nah, istrinya ini minum obat untuk mencegah haid. Tapi ketika berangkat minum obatnya telat. Begitu terbang, menjelang terbang itu, bapaknya bertanya pada saya, si suaminya, ini istri saya minum obat tapi masih mengalir darahnya. Bagaimana ya Pak bisa umroh nanti? Nah ini sama yang dihadapi oleh Siti Aisyah. Aisyah ini suatu saat keluar, dia melakukan haji. Ketika sampai di satu tempat namanya Saraf di dekatnya Mekah, Siti Aisyah ini haid. Lalu Rasulullah datang kepada Siti Aisyah dalam kondisi Siti Aisyah ini menangis. Dia menangis juga. Bingung ya. Gimana kok keluar darah ini kan? Rasulullah bertanya, "Malak, anafisti? Kenapa Siti Aisyah? Kamu kenapa? Apa kamu sedang haid?" Dia menjawab, Siti Aisyah, "Naam, iya." Lalu Nabi bersabda, ini adalah persoalan yang telah dituliskan oleh Allah kepada anak-anak perempuan Bani Adam. Maka lakukanlah hal-hal dalam haji itu kecuali tawaf. Sehingga sampai suci. Maka tawaf nanti ada namanya tawaf ifadah itu boleh dikerjakan di awal, boleh di akhir. Nanti ada waktu-waktu yang dilonggarkan di dalam tawaf ifadah ini untuk memberikan ruang bagi perempuan-perempuan yang mengalami haid di sana. Yang kedua adalah tentang warna darah. Ini persoalan warna darah itu seperti apa? Jadi begini, Bapak Ibu sekalian. Warna darah ini ada satu hadis riwayat yang menjelaskan mengenai warna darah haid. Salah satunya adalah riwayat Fatimah binti Abi Hubaish. Bahwa dia itu tustahadu. Ya kan? Haid. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda kepada si Fatimah binti Hubaish, "Idza kana damul haidhi haidati fa innahu damun aswadun yu'raf. Fa idza kana dzalika fa amsiki 'anis shalah fa idza kana al-akharu fatawadda wa shalli fa innama huwa 'irqun." Nabi mengatakan demikian kepada Fatimah binti Abi Hubaish. Jika darah haid itu, maka darahnya warnanya hitam, dikenal. Saya tidak tahu persis, saya tidak pernah ngecek darah haid, tapi yang paling tahu tentu ibu-ibu atau neneng sendiri ya, apakah darahnya demikian warnanya, dikatakan aswad yu'raf, warnanya hitam dikenali. Maka jika demikian, yang keluar warnanya hitam, maka cegahlah sholat. Cegahlah sholat, tapi jika sudah selesai, fatawadda, berwudulah, tentu mandi dulu ya, kemudian bersolli. Artinya jika jika itu warnanya beda, tidak hitam, maka hendaklah wudhu dan sholatlah karena itu dianggap air biasa saja oleh Nabi. Sehingga kemudian ulama fikih memetakan darah haid itu ada 4 warna. Coba nanti cocokkan sendiri ya. Kira-kira ini sesuai tidak dengan fakta yang dihadapi oleh ibu-ibu atau nenek atau kakak-kakak atau mbak-mbak sekalian. Satu warna darah itu warnanya hitam. Hitam yu'raf, dikenal. Maka warna darah itu, haid itu hitam. Yang kedua warnanya merah, karena asal darah itu merah. Yang ketiga, menurut ulama, menurut fikih sunnah dikatakan yang ketiga adalah kekuning-kuningan. Yang keempat adalah kadrah. Kadrah itu agak keruh antara putih dan hitam atau coklat gitu. Jadi agak keruh, saya belum tahu persis. Jadi ada 4 macam darah yang dikenal oleh para ulama fikih. Dalam hadis tadi hitam. Nah kan, di dalam yang lainnya ada disebut dengan merah, asal darah itu merah. Yang kedua ada kuning-kuningan. Yang keempat adalah kadroh atau keruh. Nah ini masing-masing jenis dari darah. Nah lalu bagaimana mempersepsikan darah ini? Memang ini menjadi persoalan ya. Sebenarnya haid itu seperti apa? Nanti akan kita bahas sedikit mengenai pembagian warna. Karena kadang-kadang mungkin warnanya kuning atau sesuai dengan indikasi haid. Namun ternyata keluarnya melampaui hari. Apa yang kita hitung dengan itu? Apa dianggap haid atau bukan? Mari kita teruskan pembahasan ini agar kita semuanya lebih memiliki pemahaman lebih komprehensif mengenai persoalan haid ini.
Yang kedua adalah nifas. Kita selesaikan definisi dulu ya, ini definisi haid. Yang kedua definisi nifas. Nifas itu apa? Ada malakharit akibat wiladah, darah yang keluar mengikuti persalinan. Jadi nifas dari wiladah itu beda. Wiladah itu lahirnya anak, meskipun darahnya sedikit, atau darahnya hampir tidak ada, itu sudah wiladah, itu hadas besar. Tapi jika keluar darah itu namanya nifas. Nah, arah nifas. Jadi darah yang keluar mengikuti persalinan atau kelahiran. Yang ketiga adalah istihadah. Istihadah itu apa? Adam al-kharij min ghairi ayyamil haid wan nifas. Darah yang keluar di luar hari haid dan nifas. Jadi kalau bukan kategori haid, bukan kategori nifas, disebut dengan istihadah. Maka istihadah definisi sederhana saja. Yang penting darah ini di luar kebiasaan, namanya istihadah. Apakah karena darah sakit? Bisa iya, bisa tidak. Karena ternyata ibu-ibu yang KB itu darahnya keluarnya tidak teratur. Pasti itu sakit. Kadang-kadang dia haidnya panjang, kadang-kadang pendek. Kadang-kadang beberapa lama sekali. Artinya bahwa itu tidak mesti sakit, tapi karena perubahan metabolisme. Saya tidak ahli kedokteran, tetapi ini dasarnya adalah penjelasan-penjelasan dalam kitab. Nah, sekarang kita bicara waktu ya, waktu haid. Jadi persoalan waktu ini yang nanti jadi ikhtilaf, tapi harus kita pahami, jangan sampai kita bingung menghadapi kondisi ini ya. Apalagi bapak-bapak berhadapan dengan ibu-ibu yang KB, nanti waduh, Masya Allah. Ini haid 3 hari, berhenti, 2 hari, haid lagi. Lalu kita anggap apa itu? Nah, ini persoalan. Maka dikatakan di dalam at-Tadhib, wa aqallul haidhi yaumun wa lailatun. Jadi minimal haid itu sehari semalam. Ada yang bilang sehari saja siangnya. Tapi kemudian oleh ulama Syafi'iyah dipenuhkan bahwa sehari itu pasti dengan malamnya, tidak hanya siang saja. Apa mungkin darah haid bisa keluar hanya sebentar saja? Mungkin. Secara di dalam fikih diakui kemungkinan itu. Tapi mungkin ibu-ibu kalau pengen lebih pas, silakan bertanya kepada dokter yang ahli kandungan, misalnya mereka betul lebih ahli melihat itu. Karena sekali lagi dasar perhitungan ini sebagai istiqra'. Istiqra' itu ulama dahulu melakukan wawancara kepada para ibu-ibu yang haid. Maka dikatakan minimal haid itu sehari semalam. Atau sehari saja, tapi tetap dihitung sampai malam. Meskipun misalnya siang sudah haid, lalu sorenya berhenti, pagi haid, siangnya berhenti atau sore berhenti, ya kalau dalam pendapat Syafi'iyah ini itu sampai malam. Dipulkan semalam, baru mandi. Besoknya baru pagi sholat. Artinya begitu. Tidak cukup dihitung hanya sampai siang hari, itu selesai langsung mandi, tidak dihitung sehari semalam. Full. Nah ini pendapat Syafi'iyah. Wa aktsaru khamsata asyara yauman. Maksimalnya 15 hari. Ini dasar istiqra'. Nanti kita bahas ya. Ini persoalan yang menjadi ikhtilaf. Yang wa ghalibu situn al-sab'un. Umumnya adalah 6 atau 7. Ini pangkal nanti akan menjadi satu persoalan. Satu begini. Bagaimana berhadapan dengan haid? Dalam fikih sunnah dikatakan ada 3 kondisi orang haid itu. Pertama adalah orang yang tahu waktunya. Dia tahu waktunya sendiri. Jadi dia ingat, saya haid setiap bulannya 6 hari atau 7 hari. Maka dia akan ambil rata-rata itu. Maka begitu selesai hari ke-7, dia akan langsung mandi. Dan hari ke-8-nya dianggap sebagai istihadah. Meskipun keluar darah tetap dianggap sebagai istihadah. Ini pendapat dalam fikih sunnah. Tapi dalam kitab Syafi'iyah rata-rata ambil 15 hari. Sebelum 15 hari tetap dianggap haid, melampaui 15 hari istihadah. Tanpa melihat perbedaan orang ya. Karena orang ada yang haidnya rutinnya mungkin 3 hari. Ada yang 5 hari. Ada yang 6 hari, ada 7 hari. Mungkin ada 10 hari. Tapi oleh Syafi'iyah dipukul rata. Yang penting, belum sampai 15, masih dianggap haid, lebih dari 15 ini istihadah. Meskipun mengakui ada umumnya rata-rata 6 atau 7. Fikih sunnah beda sedikit. Fikih sunnah melihat pada rata-rata orang. Kata orang itu begini, kalau dia tahu kebiasaan dia, maka kebiasaan itu dipakai patokan sebagai dasar. Kalau ada haidnya 4 hari, setiap bulan, sudah setahun misalnya demikian, saya tidak tahu persis apakah ini ada perempuan yang konsisten demikian, ini. Maka jika dalam sekian periode selalu 4 hari, maka kemudian kok
hari kelima masih keluar darah, dianggap istihadhah, tetap sholat. Jadi hari kelima keempat terakhir malamnya mandi, paginya meskipun keluar darah, sholat. Ini versi fikih sunnah. Tapi kalau tidak tahu, maka dia bisa melakukan perkiraan. Kalau dia bingung, saya tidak tahu hari-hari saya ini berapa. Saya nggak pernah ngecek kebiasaan saya. Apakah 7 hari, atau 6 hari, atau 8 hari. Maka menurut fikih sunnah, ambil aja 6-7, lepas dari itu istihadhah. Atau, yang ketiga, jika dia tahu, mengenali warna darah, maka ikuti warna darah itu. Kalau warna hitam terus yang keluar, berarti haid. Kalau berganti warna, berarti istihadhah. Tapi apakah ini bisa dijalankan? Ini persoalan. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail, karena ini nanti Bapak yang melihat. Karena istihadhah dan haid ini saya kira masalah waktu saja, bukan masalah darah murni. Sehingga di dalam, ini sudah dijelaskan dalam ini bahwa beberapa darah yang dianggap haid pun, kalau lewat waktu tetap dianggap istihadhah. Misalnya, orang darahnya haidnya agak keruh. Lalu lepas dari 15 hari, dia masih keluar. Dianggap istihadhah. Istihadhah itu tidak hadas besar. Itu najis saja seperti orang kencing. Beda dengan haid. Haid itu hadas besar. Istihadhah tidak. Seperti kencing saja. Maka dikatakan irkun. Itu cairan saja. Tapi kalau fikih sunnah, patokannya kebiasaan kita masing-masing. Kalau Syafi'iyah, 15 hari. Ini nanti diingat ya, kalau ada yang berbeda pendapat, jangan bingung. Memang ada yang berpatokan dengan kebiasaan. Ada yang berpatokan kepada 15 hari seperti Syafi'iyah. Memang dasar nasnya tidak ada. Dasarnya lebih kepada istiqra, penelitian di wawancara-wawancara zaman dahulu ya, sebenarnya perempuan ini berapa. Ada juga sih hadis mengenai rata 6-7 itu, tapi mungkin tidak seluruhnya menggunakan karena mungkin pertimbangan-pertimbangan yang berbeda. Nah ini, maka di dalam Syafi'iyah pun diakui 6 atau 7 itu rata-rata. Nah, bagaimana jika darahnya ini tidak konsisten? Ini yang tadi saya ceritakan, ibu-ibu yang haid sering mengalami itu. Misalnya, dia hari ini haid 2 hari, kemudian berhenti. Kemudian hari ke-8 haid lagi. Hari ke-10 berhenti. Hari ke-15 haid lagi. Bagaimana menyikapi itu? Nah, ini pertanyaan yang susah dijawab. Tapi di dalam penjelasan, di dalam kitab At-Tanbih miliknya Abu Ishaq Ash-Shirazi ada penjelasan menarik di sana. Menariknya begini. Ada 2 pendekatan di kalangan ulama Syafi'iyah mengenai menyelesaikan kasus haid yang tidak konsisten. Dan ternyata patokan ini lebih mudah dipakai ya. Karena tidak bisa pakai rata harian atau rutinnya nggak bisa dipakai lagi karena perubahan-perubahan yang sangat drastis di dalam haid. Maka di dalam At-Tanbih dikatakan, Tanbihnya Imam Ash-Shirazi, ada 2 pendekatan di kalangan Syafi'iyah. Satu, dia hitung 15 hari. Misalnya 3 hari haid, 3 hari suci, 3 hari haid, 3 hari suci, 3 hari lagi haid. Maka dia hitung tetap 15 hari patokannya. 3 hari haid, dia tidak sholat. Hari keempat dia sudah suci, mandi sholat. Hari ke-7 dia haid lagi, tidak sholat lagi. Hari ke-10 dia mandi lagi, sholat. Hari ke-14, hari ke-14, hari ke-4, hari ke-3, hari ke-13 dia tidak haid, dia haid maka tidak sholat lagi. Maka ketika sudah 15 hari masih keluar darah, itu dianggap istihadhah. Istihadhah itu seperti orang buang air, tidak dianggap sebagai haid meskipun yang keluar darah. Beda dengan haid. Ya. Maka dalam patok 15 hari inilah apapun yang terjadi tetap dianggap haid kalau keluar darah. Tapi kalau berhenti ya mandi dan sholat. Nah, gitu kira-kira. Yang kedua, pendekatan kedua, kok bisa beda pendapat ya ulama? Ya memang karena dalilnya tidak rinci mengenai ini. Sehingga orang beda pendapat. Ada pendapat kedua di kalangan Syafi'iyah melakukan hitungannya dengan akumulatif. Akumulatif itu begini. Perempuan yang haid 3 hari, haid 3 hari suci, 3 hari suci, tetap diakumulasi haidnya. Katakan selama jarak waktu 3 kali 5 berarti sekitar 30 hari itu tetap dianggap haid. Sepanjang akumulasi haidnya itu belum sampai 15 hari. Misalnya 3 hari haid, 3 hari suci, berarti pasti 3 hari haid. 3 hari kemudian, hari ke
7, 8, 9 haid ditambahkan berarti 6. Terus kemudian hari ke-10, 11, 12 suci lagi. Lalu hari ke-13, 14, 15 haid lagi ditambahkan jadi 9. Lalu hari ke-16, 17, 18 suci lagi. Hari ke-20, 21, 22 haid lagi. Nah, maka 12 hari. Kemudian hari ke-24, 24, 26 suci lagi. Itu kemudian hari ke-26, 7, 8, 9 haid lagi. Total ini 15 hari dalam 1 bulan masih dianggap haid semuanya. Tapi ini agak terlalu panjang haidnya. Maka lebih aman kalau saya gunakan, kalau tidak konsisten tadi, pakai dasar yang awal. Yang awal itu apa? Selama 15 hari ini kalau keluar darah, meskipun berselang-seling, hari ini 3 hari haid, 3 hari tidak, 4 hari haid, 4 hari tidak, selama belum mencapai 15 hari, masih dianggap haid. Tapi kalau sudah mencapai hari ke-16, meskipun keluar darah, dianggap sebagai istihadah. Ini sangat penting untuk neng-neng yang nanti menikah dan ikut KB, umumnya kalau pil ya. Pil itu sering berubah kalau minum pil ini. Ya, ini yang lebih mudah kalau pakai dasar hitung-hitungan ini. Nah, ini saya kira untuk informasi saja. Ada satu riwayat tentang ini, tentang bahwa pertimbangannya adalah darah. Ini riwayat dari Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah. Qalat ja'at Fatimah binti Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ini imra'atun tustahadu fala adhur afa ada salat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna dzalika irq wa laysa bil haidha fa idza aqbalatil haidatu fatrukil shalah fa idza dhaba qadraha faghsili anka dam wa salli. Ada riwayat dari Fatimah binti Hubaysh juga yang diriwayatkan Siti Aisyah. Dia bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu perempuan yang haid terus, tidak berhenti-berhenti. Dan tidak suci-suci saya ini. Apakah saya harus meninggalkan sholat? Ini yang khawatir ibu-ibu kan itu. Apakah saya tinggalkan sholat atau tidak? Karena orang kalau wajib sholat tidak dikerjakan dosa. Tetapi orang haid juga tidak boleh sholat. Maka persoalan ketepatan kita untuk memahami ini menjadi kunci pas atau tidak kita menjalankan sholat. Maka Rasulullah bersabda, innama dzalika irqun. Itu hanya seperti air saja. Nah, kan? Walaysa bil haidhah, bukan haid. Jadi kalau haidnya lama sekali, ini bukan haid, itu irqun saja. Maka fa idza aqbalatil haidatu fatrukis shalah, jika haidnya sudah lewat waktunya, fatruki. Jika haid ini datang, tinggalkan salat. Tapi jika dhahaba qadruha, takaran atau waktunya haid itu sudah lewat, mandilah, bersihkan darah, kemudian sholatlah. Maka ini gagal istihadah, bahwa meskipun darahnya keluar, sepanjang waktunya sudah lewat, waktu ada 2 versi tadi ya, versi fikih sunnah yang gunakan kebiasaan kita, kalau kita nggak paham pakai 6 atau 7, dan versi Syafi'iyah yang gunakan 15. Ini 2 beda pendapat tadi itu, mengenai 2 tadi itu. Tapi yang lewat dari situ, namanya istihadah. Kalau sudah lewat dari situ, istihadah. Nah, ini perkiraan mengenai haid. Lalu bagaimana dengan nifas? Nifas ini paling cepat lahdah. Jadi nifas itu waktunya paling cepat lahdah. Lahdah itu sekejap saja. Nah, sekejap itu maksudnya keluarnya sebentar, sedikit saja bersama dengan keluarnya bayi sebentar selesai. Wa aktsaru sittuna yauman. Maksimalnya 60 hari. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Umumnya 40 hari. Jadi kalau orang melahirkan dilihat darahnya. Darahnya tentu tidak sama dengan darah haid ya. Darah nifas itu kadang-kadang hanya seperti bercak hitam-hitam gitu ya. Nggak habis-habis itu. Maka yang lama itu seperti itu. Misalnya hari ke-20 ya. Atau hari ke-30. Ini darahnya mungkin sudah tidak ngalir, tapi bercaknya selalu ada. Bercaknya tidak hilang. Maka ditunggu aja sampai 40 hari. Tetapi di dalam fikih Syafi'iyah dibatasi juga ada waktu sampai 60 hari masih dianggap nifas. Jadi ini kalau lewat dianggap istihadah. Jadi maksimalnya 60 hari. Ya ini patokannya 60 hari lebih aman. Karena mungkin orang nifas bisa lama sekali.
nggak berhenti gitu. Memang suaminya harus sabar ya, kalau sudah istrinya nifas itu harus sabar ya, karena bisa lama sekali, bisa 2 bulan full dia itu nifas. Dan darahnya tidak keluar seperti haid, darahnya ya bercak-bercak sedikit saja, tapi itu masih dianggap sebagai nifas. Hati-hati ya, hati-hati. Lebih baik ditunggu 40 hari, kalau tidak tunggu lagi sampai 60 hari. Kalau tidak, ya sudah istirahat, mandi, maka sholat meskipun masih keluar bercak-bercak. Nah ini waktu rentang dari nifas. Wa aqal tuhri bainal haidatain 15 yauman wala hadal yaktsarihi. Jadi minimal suci di antara 2 haid itu 15 hari. Maksimal tidak ada. Maksimal tidak ada. Jadi orang minimal antara haid itu 15 hari. Maka pakai akal Syafi'iyah ini. Maksimalnya tidak ada. Maksimalnya bisa jadi orang tidak haid sampai 1 bulan boleh jadi. Orang yang sakit tidak haid 1 bulan. Boleh jadi tidak haid 2 bulan juga mungkin. Maka tetap selama tidak keluar darah dia harus sholat. Karena selama tidak ada darah maka dia tidak haid. Kalaupun keluar darah tetapi ada jangka waktu, melampaui waktu, tidak dianggap haid. Ini bedanya ya. Kalau darahnya tidak ada, meskipun berbulan-bulan dianggap tidak haid. Tapi kalau haid melebihi batas waktu, kebiasaankah 6 atau 7 atau 415 hari Syafi'iyah, maka dianggap istihadah. Dianggap bukan haid lagi meskipun keluar darah. Ini bedanya. Wa aqallu zaman tahhidu fil mar'ati soal sinin. Minimal waktu perempuan itu haid 9 tahun. Ini istiqra dari ulama zaman dahulu. Sampai sekarang masih dipakai ya. Sampai sekarang. Artinya masih dipakai para ulama bahwa orang perempuan itu balik usia 9 tahun. Tapi apa mungkin perempuan balik di bawah 9 tahun? Misalnya 7 tahun sudah balik. Apa mungkin perempuan itu 7 tahun balik? Ini pertanyaan. Nah ini yang tugas ibu-ibu yang ahli kesehatan sebenarnya. Apa mungkin perempuan haid di bawah usia 9 tahun? Karena sekali lagi dijelaskan di sini, dasar penentuan 9 tahun itu sebenarnya pada istiqra, penelitian. Ada juga dasar yang menggunakan Siti Aisyah dinikahi Nabi usia 7 tahun. Dan dibawa ke rumah beliau usia 9 atau 12 tahun. Tapi dasar itu memang tidak eksplisit menjelaskan tentang minimal masa haid. Apakah 9 tahun itu sudah haid? 7 tahun sudah haid, ini yang masih belum bisa dijadikan pedoman. Karena apa? Anak sekarang ini kan cenderung beda dengan orang dulu. Anak sekarang ini cepat sekali mengalami kedewasaan. Mengalami puber itu cepat sekali ya. Kalau kita lihat, anak sekarang lebih paham dengan anak dulu. Orang-orang dulu ini kalau di kampung, dia mandi ke sungai telanjang semuanya, orang dewasa, anak-anak sampai itu ya tidak ada yang malu. Atau dia pergi ke telaga ini bikin jalan lewat orang banyak gitu, di bawahnya telaga ya orang mandi telanjang semuanya, tidak ada yang malu. Karena mungkin dalam pikirannya tidak ada hal yang menjadi masalah dan gitu, itu biasa saja. Tapi orang sekarang paham, anak sekarang ini sudah punya malu sehingga cepat dewasanya, cepat matangnya secara seksual. Nah, apakah ini berpengaruh terhadap percepatan di dalam haid? Nah, ini memang terpengaruh oleh budaya yang harus diteliti ulang. Saya tidak berani memutuskan itu ya, karena belum ada penelitian yang saya ikuti mengenai perubahan masa haid. Selain kita ini menetapkan 9 tahun untuk perempuan. Padahal secara dewasa, namanya orang itu ternyata beda-beda. Orang tinggal di desa atau di daerah-daerah pelosok itu cenderung tidak mengalami banyak goncangan secara kedewasaan. Dia berjalan secara datar saja. Tapi kita di kota-kota mungkin dengan interaksi yang lebih kompleks, mungkin orang mengalami goncangan lebih sering di daerah di masa dewasa itu. Ya tentu sekarang desanya sudah tidak seperti zaman dahulu ya, di daerah tertentu berubah. Nah ini tetap kita pakai patokan fikih ini minimal haid 9 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan ada perubahan ke depan jika ada penelitian baru. Ya kan? Lalu wa aqallul hamli 6 asyhurin wa aktsaru 4 sinin wa ghalibu 9 asyhurin. Minimal hamil itu 6 bulan perempuan hamil. 6 bulan itu sudah lahir bisa menurut ulama zaman dahulu. Nanti dicek dari dokter lagi. Kalau di dokter sebenarnya juga bisa ya. Paling aman 7. Paling aman lagi kalau sudah masuk 9 atau 8. Wa aktsaruhu 4 sinin. Ini yang saya misterius ya. Ada hamil 4 tahun. Dalam laporan fikih ini, dalam wawancara ulama zaman dulu yang dipahami dan dialami. Tetapi sekarang saya kira hamil 10 hari ini sudah bahaya. 10 bulan sudah bahaya ya. Karena sudah lama bisa kekeringan kalau ketubannya pecah misalnya.
Wallahu alam. Ini yang membutuhkan penjelasan kedokteran sebenarnya ya. Yang fikih-fikih kita ini produk zaman dahulu. Tidak seluruhnya produk para ahli kesehatan, tapi ulama dulu dengan rendah hati mereka wawancara pada ibu-ibu, bertanya pada dokter, tapi dokter zaman dahulu tentu. Beda dengan dokter zaman sekarang yang lebih maju teknologi dan peralatannya. Zaman dahulu ada dokter juga. Karena dunia Islam terkenal sebagai salah satu tempat berkembangnya kedokteran. Jadi orang Islam pun belajar dari orang-orang historian. Orang historian itu ada menjadi para tabib di istana Muawiyah, dan kemudian orang Islam belajar juga mengembangkan itu dan maju secara kedokteran zaman dahulu. Sehingga kita ingat kisah Richard the Lionheart dari Inggris yang dalam filmnya pencuri yang baik hati itu, Robin Hood. Nah, itu kan Richard itu sedang perang ke Timur Tengah untuk ke Yerusalem, merebut Yerusalem. Richard ini sering sakit, orangnya sakit-sakit. Lawannya Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin. Saladin ini orangnya anehnya begini. Jadi kalau Richard ini lawannya ini sakit, malamnya Salahuddin ngirim dokter diantar sendiri. Bawa kuda, ngantar dokternya untuk ke tempatnya si Richard ini. Jadi diobati Richardnya, biar sembuh, biar bisa perang lagi. Lawannya diobati dulu, mau perang. Itu hebatnya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi lawannya yang sakit itu didatangi, diobati dulu. Setelah sembuh baru perang lagi mereka berdua. Ini yang menarik sehingga orang Barat itu sangat kagum dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi juga menjadi satu pertanda ya bahwa kedokteran Islam zaman itu maju. Buktinya orang Inggris saja masih harus diobati orang-orang zaman itu oleh Ayyubi yang dari Syria, antara Syria dan Mesir. Artinya zaman itu maju kedokteran Islam. Meskipun dibandingkan sekarang tentu berubah ya. Maju zaman dulu beda dengan maju zaman sekarang. Nah, wa ghalibu tis'atu asyhurin, tentu hamil paling aman adalah 9 hari umumnya. Kalau 6 diambil dari mana? 6 tadi itu sebenarnya lebih diambil pada nas ya, Al-Qur'an Al-Ahqaf ayat 15. Yang disebutkan di sana wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Jadi ibu-ibu itu hamil dan berhenti menyusui atau mensapih itu selama 30 bulan. Sementara dalam surat Luqman 14 dikatakan wa fisaluhu fi amain. Seorang anak itu disapih dalam usia 2 tahun. 30 bulan itu berarti 2,5 tahun. Nah, kalau menyapihnya ini sudah 2 tahun, berarti 30 bulan tadi diambil 24, maka masih 6 bulan itulah masa hamil seorang perempuan yang dianggap normal. Namun dasarnya sekali lagi istiqra atau induksi. Induksi itu dari penelitian. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah, saya teruskan. Tadi sudah mengenai pengertian dan waktu haid, nifas, maupun istihadah. Istihadah prinsipnya istihadah ini seperti masih berdarah tapi tidak dianggap darah, dianggap sebagai, maka di dalam hadis-hadis disebutkan ada satu riwayat di mana seorang perempuan datang ke Rasulullah mengadu, ya Rasulullah, saya tuh banyak haid. Ya, kalau begitu dibersihkan. Si perempuan ini tidak puas. Ya Rasulullah, masih keluar lagi. Kalau gitu ditutuplah dengan kapas atau dengan yang ditutup yang lain. Kalau sudah lebih dari waktunya, tetap harus sholat. Ditutuplah agar tidak jatuh ketika sholat. Tapi sholatnya harus wudunya pas waktu sholat datang. Tidak boleh orang istihadah itu sholat wudunya tidak boleh dipakai berkali-kali. Satu wudu satu sholat. Dan wudunya tidak boleh sebelum adzan, harus setelah adzan baru boleh. Kenapa? Karena wudunya istihadah itu kalau dihitung dengan ukuran biasa dia batal terus. Begitu wudu darah keluar batal kan, seperti orang kencing itu kan batal. Wudu lagi kencing batal lagi. Maka kemudian pakailah hukum darurat. Hukum darurat itu begini. Kalau sudah tiba waktu sholat, dia bersuci, dibersihkan, lalu wudu. Kalau keluar lagi bagaimana? Hukumnya hukum darurat, sebagaimana orang beser. Beser itu keluar kencing terus itu. Maka dihukumi dia boleh sholat. Dan wudunya tetap berlaku. Meskipun hanya untuk satu sholat wajib saja. Nanti kalau tiba waktu sholat selanjutnya, wudu lagi. Nah, maka untuk orang haid dan nifas ini, diharamkan beberapa hal yang tidak boleh diperhatikan Bapak Ibu agar tidak salah. Apa yang dilarang bagi orang haid dan nifas? Jadi katakan di dalam talbib ini ada 8 yang dilarang. 1 sholat.
jelas sholat tidak boleh untuk orang yang haid dan nifas. Saya kira dalilnya banyak ya. Siti Aisyah mengatakan nahnu nu'maru bi qada'is shalah wa la nu'maru bi qada'is syiyam. Jadi saya kaum perempuan ini yang tidak diperintahkan, yang haid itu tidak diperintahkan mengqadha sholat. Artinya dimaklumi sudah tidak boleh sholat. Tapi kalau puasa masih diharuskan mengulang. Maka yang kedua adalah yang dilarang bagi orang haid nifas selain sholat adalah puasa. Ya kan? Maka tidak boleh puasa. Kalau puasa boleh tidak sah, kecuali dengan kesehatan saja silakan. Tapi kalau bicara tuntunan agama, puasanya tidak sah dalam pengertian agama. Kalau dia mau kesehatan silakan, ya, tapi tidak sah secara agama. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Ini sering menjadi perdebatan ya. Membaca Quran boleh atau tidak? Khususnya bagi hafidhah ya. Hafidhah itu orang yang menghafalkan Al-Quran. Dia kalau haid apakah boleh menghafalkan Quran karena menjaga hafalan ya. Soalannya ini dihadapi oleh mereka yang hafidhah ya. Maka di dalam riwayat dikatakan la yaqra'ul junub wal haid syai'an min al-Quran. Riwayat Ibnu Majah. Orang junub dan haid itu tidak boleh baca Quran. Tapi saya hadisnya Ibnu Majah. Ibnu Majah itu tidak tepat sebenarnya. Tapi ada lagi riwayat di dalam riwayat Daruqutni marfu' di dalam Muwatta mursal la yamassul Qur'ana illa tahir, tidak menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Ini juga menjadi perdebatan, yang suci itu maksudnya suci dari hadas haid atau suci dalam pengertian batin. Ini yang masih menjadi perdebatan orang, termasuk la yamassuhu illa mutahharun, tidak menyentuh Quran kecuali orang yang disucikan. Yang disucikan itu siapa? Menyentuh itu maksudnya menyentuh apa? Menyentuh maknanya. Oh, yang tidak bisa memahami maknanya itu orang-orang yang bisa memahami makna Qurannya orang-orang yang suci hatinya, ataukah ini secara fisik? Ini yang menjadi perdebatan. Memang kalau Syafi'iyah gunakan patokan lebih ikhtiar dengan pikiran, pokoknya kalau sudah orang haid istihadah tidak boleh menyentuh dan membaca Al-Quran tidak boleh. Membaca tidak boleh. Kalau yang hafidhah gimana? Zikir boleh. Zikir boleh. Maka dianggap itu zikir. Wallahu a'lam ya. Jadi ini ada juga yang membolehkan saat akhir-akhir ini beberapa kalangan seperti di Aisyah dibolehkan. Ibu-ibu yang haid boleh baca Quran tapi tidak menyentuh pusatnya sebagai ingatan. Memang ini jadi ikhtilaf yang saya kira kita maklumi aja, tapi Bapak Ibu silakan mengambil maknanya dianggap paling pas dalam pengertian itu. Memang ya kalau orang haid istiadah itu paling aman kalau dia lebih hati-hati untuk tidak menyentuh Quran. Tapi kalau membaca kebutuhan untuk ingat ada Allah itu tidak bisa ditolak ya. Mungkin dalam hati kan, dalam ingatan boleh saja. Wa masul mushafi wa hamluhu, menyentuh mushaf dan membawanya. Kalau hadas kecil masih ikhtilaf ya. Ada yang mengatakan tadi itu dasar hadis tadi itu hadas kecil masih ikhtilaf. Orang boleh nggak menyentuh Quran kalau hadas kecil belum wudu, masih ikhtilaf. Tapi kalau hadas besar, saya kira ini memang menjadi dasar yang sama sebenarnya ikhtilaf, tapi derajatnya lebih jelas. Waduhul masjid, masuk masjid boleh enggak? Ada satu riwayat dari Aisyah, riwayat Abu Dawud radhiyallahu anha, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la uhillu masjida li haidin wala li junubin. Bahwa Siti Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, tidak saya halalkan masjid bagi orang haid dan junub. Orang junub masjid tidak halal masuk masjid. Tapi ada riwayat lain dari Muslim yang lebih kuat tentunya. Wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawili lil khumrah minal masjid. Faqultu inni haidun faqala inna haidataka dataki laisa fi yadik. Jadi Rasulullah ini ada satu riwayat Siti Aisyah itu diminta Rasulullah ketika di masjid, tolong ambilkan khumrah. Khumrah itu seperti tikar gitu, atau sajadah itu kan dari masjid. Rasulullah berarti dari masjid memerintahkan Siti Aisyah mengambilkan sajadah atau tikar Rasulullah di masjid. Tolong ambilkan khumrah saya. Siti Aisyah mengatakan, saya ini haid, Rasulullah. Nabi menjawab, haidmu itu bukan di tanganmu. Rasul membolehkan orang haid masuk masjid. Ini kan jadi persoalan. Di hadis awal, Rasulullah tidak membolehkan haid itu masuk masjid dan junub. Tapi di sini, Siti Aisyah itu dibolehkan. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, ila birisabilin hatta takhtasilu. Boleh orang lewat di masjid itu boleh. Maka ulama-ulama kemudian cenderung pada pemikiran bahwa orang haid itu tidak boleh ke masjid karena khawatir tumpah sebenarnya. Khawatir darahnya jatuh.
Tapi kalau tidak jatuh karena sistem perlindungan yang lebih baik untuk daerah tidak keluar, maka tidak apa-apa masuk masjid. Orang junub, kalau orang junub juga sama, wala bil sabilillah, lewat aja tidak boleh. Kalau berdiam orang junub di masjid tidak boleh. Iktikaf tidak boleh. Kalau lewat boleh. Maka orang haid pun juga sama, kalau lewat saja masuk boleh. Tapi kalau sholat jelas nggak boleh, kalau iktikaf juga tidak boleh. Tapi masuk masjid boleh. Nah, ini yang menjadi dasar dari persoalan ini. Maka masuk masjid ini masih ikhtilaf. Oke, Syafi'iyah melarang orang haid nifas masuk masjid. Namun satu riwayat yang dipakai oleh penjelasannya ini, disebut Bukhari, mengatakan memberikan hadis yang membolehkan itu. Bahkan ada riwayat dari Nasa'i, dari Maimunah, istri Rasulullah, dia berkata, taqumu idana bil khumra ila masjid fatabsutuha wa yahaidun. Maimunah, istri Rasulullah, menceritakan, salah seorang dari kami, istri Nabi ini ke masjid, membawa khumrah tadi itu, atau tikar. Lalu dia membentangkan tikar itu dalam kondisi haid. Itu berarti kan boleh. Lalu bagaimana ini? Nah, ini persoalannya di dalam matanya dilarang, tetapi di dalam nas-nas ini dibolehkan. Maka ini di jembatan ini jangan khawatir bahwa yang dibolehkan adalah dibolehkan prinsipnya, tapi memang ikhtilaf. Ada akarnya, ada alasannya, bukan mutlak. Alasannya apa? Agar jarah haid tidak jatuh ke masjid. Kalau orang aman tidak jatuh, tidak apa-apa. Masuk masjid. Saya kira itu ya. Tawaf tidak boleh di Baitul Haram. Karena tawaf harus suci. Tapi kalau yang selain tawaf boleh ya, misalnya seperti melempar jumroh, wukuf di Arafah, sa'i boleh. Tapi kalau tawaf khusus harus dalam kondisi suci dari haid dan nifas. Walwati, hubungan suami istri. Ini tidak boleh dalam orang haid. Kalau istihadah bagaimana? Kan istihadah sudah keluar darah. Sama-sama darahnya ya kan. Kalau istihadah boleh. Alasan ulama begini. Kalau sholat aja boleh dalam kondisi istihadah, padahal istihadah itu lebih dilarang. Orang haid lebih dilarang sangat keras sekali di dalam sholat. Namun dibolehkan ketika istihadah, sudah lewat waktu haid, tapi masih keluar darah, maka hubungan suami istri dibolehkan. Jangan khawatir, meskipun keluar darah tidak apa-apa. Tapi kalau dalam waktu haid dilarang itu, dilarang keras. Larang keras sekali orang dalam kondisi haid itu suami istri dilarang keras. Sampai kalau bulan Ramadan nanti lebih keras lagi larangannya ya. Nanti tidak boleh wati bagi haid dan nifas tidak boleh itu dilarang. Maka jelas ayatnya dalam surat Al-Baqarah 222, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurn. Maka hindarilah, jauhilah perempuan pada masa haid sampai mereka itu suci, dan jangan mendekati mereka sampai mereka itu suci. Jadi itu jelas Qur'annya mengatakan begitu. Jauhilah atau uzlah itu apa ya? Pisahkanlah perempuan itu dari pada masa haid dan jangan mendekati sampai suci. Memang kemudian di dalam fikih Islam beda dengan agama Yahudi yang harus memisahkan secara fisik. Yang Islam cukup dijauhi wilayah antara pusar dan lutut itu saja dijauhi. Tidak boleh dipermain-mainan. Kalau yang lainnya bikinnya pegang-pegang boleh. Kalau suami istri boleh pegang tangannya juga boleh. Tapi kalau sudah wilayah itu antara lutut dan pusar dilarang. Apakah seluruh wilayah seperti apa ini paha boleh atau tidak? Memang ulama ada dua pendapat. Wilayah itu tidak boleh. Ada yang mengatakan bukan paha masih boleh. Yang spesifik saja nggak boleh. Ini beda pendapat. Mohon maaf ini bahasanya agak tema yang demikian. Wal istimta baina bima baina surah wal raqabah. Bersenang-senang di antara lutut dan pusar. Ini tadi nggak boleh ya. Sudah wati dan istimta. Istimta itu apa? Ini ada riwayat dari Abu Daud. Dari Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Ini riwayatnya demikian. Annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yahillu li min amraati wa ya haid. Qala la kama fawqal izar. Ma wa kasrul izar. Jadi ada pertanyaan seorang sahabat ini kadang-kadang orangnya juga lugu pengen tahu ya. Tapi niatnya baik sahabat itu. Dia kadang-kadang bertanya begitu niatnya baik. Agar dia tidak jatuh pada yang dilarang. Jadi mereka ragu-ragu. Kadang-kadang ada yang malu juga. Ada sahabat yang malu. Seperti Ali bin Abi Thalib. Dia minta kepada temannya bertanya pada Rasulullah saking malunya.
Malunya apa? Rasulullah itu Ali itu banyak malda ya, rajulun malda. Ali atau sahabat yang lain. Malda itu bikin dia sering keluar mati gitu ya. Sering bernafsu barangkali. Dia keluar mati. Dia malu ya Rasulullah karena celananya jadi basah gitu. Apakah itu harus mandi atau tidak? Maka dia utus seorang sahabat tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini laki-laki yang malda, banyak maldinya, keluar cairannya yang menjadi cairan-cairan itu. Apakah saya harus mandi? Apakah harus ini kan? Rasulullah tidak, ya cukup diperciki dengan air saja dan tidak perlu mandi. Nah ini awal dulu pertanyaan seperti itu wajar oleh para sahabat yang ingin tahu belajar, mereka yang ingin belajar. Jadi ibu-ibu juga kadang-kadang bertanya. Dan di Arab sendiri juga ibu-ibu macam-macam. Ada daerah tertentu yang pemalu sekali. Di daerah tertentu tidak pemalu. Sehingga ada yang berani bertanya. Tapi di daerah lain tanya gitu mereka malu. Di beberapa daerah, itu seperti kita ya, adatnya macam-macam. Ya. Seperti misalnya Rasulullah itu suka menggendong cucunya. Ada cucu perempuan namanya, lupa saya, itu suka digendong Rasulullah. Kalau sholat digendong, kalau beliau sujud, rukuk diletakkan. Ini cucu perempuan namanya, lupa saya. Bukan Hasan, bukan Husain, tapi perempuan. Dia kadang-kadang Hasan Husain sendiri juga main-main di punggung Rasulullah. Sampai sahabat-sahabat di daerah tertentu bilang, ya Rasulullah, kami di daerah kami tidak biasa laki-laki bermain-main dengan anak seperti itu. Itu pekerjaan perempuan. Itu Rasulullah tidak segan demikian. Nah, maka sahabat juga macam-macam. Ada yang pemalu sekali bertanya, ada yang berani bertanya macam-macam. Nah, ini salah satunya adalah Abdullah bin Sa'ad. Dia bertanya pada Rasulullah, apa yang dibolehkan bagi saya dari istri saya ketika istri itu haid? Jadi saya boleh apa? Itu pertanyaan yang wajar ya. Pertanyaan yang wajar saja bertanya, apa yang boleh bagi saya terhadap istri saya kalau dia itu haid? Maka Nabi menjawab, qala la kama fawqal izar. Oke lah, bagimu yang di atas sarung boleh. Di atas pusar boleh. Di atas pusar boleh. Jawaban begini ini yang memang kalau kita tanya jadi untuk anak-anak tidak cocok ini ngaji dewasa ini. Ngaji ini harus ngaji yang pas untuk usianya. Tidak semua usia mungkin cocok untuk ngaji demikian. Ya, saya kira ya di sini sudah dewasa ya. Saya dulu ketika masih SD kelas 5, saudara saya ini sudah mondok ya. Dia suka bawa buku fikih sunnah terjemahan itu diletakkan di mejanya. Dia belajar itu sudah SMP atau SMA. Maka saya karena masih SD kelas 5 itu suka baca-baca. Saya datang ke rumahnya, iseng-iseng menghafalkan hadis. Maka hadisnya saya hafalkan apa? In kuntum junuban fatwaharu. Jika kamu junub, maka mandilah, bersucilah. Itu saya ceritakan pada orang tua saya, hafalan saya ditertawakan itu. Waduh, masih kelas 5 kalau sudah bicara junub. Artinya apa, memang ya ada usia-usia yang dipaskan untuk mengaji demikian, ini tidak selalu. Nah ini memang meskipun saya kira belum semuanya menikah ya yang di forum ini, di majelis ini, tapi perlu tahu ya, perlu tahu, siapa tahu nanti saat berguna. Kalau laki-laki bagaimana, apa perlunya? Laki-laki juga harus tahu agar tidak bingung. Kan laki-laki jadi imam. Sesuatu ditanya oleh istrinya, kakak, abang, bagaimana kalau saya demikian? Kan harus menjawab juga. Sebagai imam ya kalau bisa menjawab. Nah kalau istrinya lebih baik tahu juga. Andai kan suami tidak tahu, bisa menjawab dirinya sendiri. Jadi hadis ini menegaskan bahwa dibolehkan menyentuh istri mafauqal izar. Artinya dia yang di luar batas pusar dan lutut boleh. Nah ini yang dipahami. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, pada malam ini tadi sudah kita ceritakan mengenai haid dan nifas serta istihadah. Dan semua ulama sepakat ya bahwa nifas itu seperti haid. Nifas itu seperti haid. Hukumnya sama, dilarang sama berdua ini. Karena apa? Nifas dianggap sebagai darah haid yang tertahan di kandungan selama orang itu hamil. Jadi ini ada darah-darah yang masih keluar dulunya, terus tertahan, baru keluar bersama dengan kelahiran dan terus keluar. Nah ini dianggap ulama dahulu bahwa nifas itu sebenarnya haid. Sehingga hukumnya disamakan antara nifas dan haid. Karena nifas dipahami darah haid juga, tapi tertahan di kandungan, tidak keluar, dan baru keluar bersama persalinan atau wiladah. Nah inilah penjelasan sedikit mengenai darah perempuan. Dan nanti konsekuensinya banyak ya sebenarnya darah perempuan ini.
ada konsekuensi lain, misalnya di dalam kehamilan, yang tentang puasa, dan lain-lain. Saya kira secara umum tadi sudah menjawab beberapa hal, mengenai apa yang boleh, apa yang tidak boleh bagi orang yang haid, nifas, dan istihadah. Istihadah beda dengan haid, beda dengan nifas. Dibedakan karena dia dianggap sebagaimana orang yang sedang keluar air dari kencing, atau orang beser. Beser itu orang yang keluar kencing terus-menerus. Kalau orang keluar kencing terus-menerus, itu kan kalau wudhu batal terus. Tapi dianggap darurat, sehingga cukup ditutup, dipakai apalah, pampers atau apa, maka dia wudhu sekali, bisa untuk sholat. Tapi wudhunya harus waktu sholat sudah masuk. Tidak boleh sebelum masuk sholat wudhu, karena hukumnya darurat. Maka dia wudhu, sholat, meskipun keluar air, tidak apa-apa. Tidak batal wudhunya selama sholat dijalankan. Nah, saya kira demikian, Ustaz Dedi, sebagai satu penjelasan mengenai persoalan darah perempuan. Ya Allah, ini persoalan darah yang berabad-abad dibahas para ulama. Tapi akan relevan terus. Sekarang kita hadapi dalam seharian kita. Ustaz Dedi nanti sudah menjawab istrinya. Ini bagaimana kalau ada pertanyaan ya? Ini beliau dikaji terus nih. Tiap hari dikaji terus ya, mungkin ditanya istrinya ini. Ini dari beliau kan performanya sudah performa ulama juga. Ini Ustaz ditanya juga. Mungkin oleh tetangganya, oleh anak-anaknya, atau oleh muridnya. Mungkin ditanya juga sama. Maka saya kira ini penting kita kaji bersama. Bagi saya mengingatkan kembali ya persoalan seperti itu. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian menjadi satu bagian dari upaya untuk mengingat kembali pelajaran-pelajaran lalu atau menambah wawasan bagi yang masih memerlukan hal tersebut. Saya kira demikian sebagai pengantar pada pertemuan malam ini. Saya kembalikan kepada Ustadz Dedi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah Ustaz. Alhamdulillah. Ya gitu deh. Dengarnya rada gimana gitu Ustaz. Karena kan banyak kurang pahamnya. Memang fikih ini saya pikir memang khusus untuk kita bisa pahami bersama. Dan memang di akhwat ya Ustaz ya, ini jelas sekali ini materinya akhwat. Mudah-mudahan teman-teman akhwat bisa nih sedikit mengajukan pertanyaan terkait dengan fikih ini gitu loh. Jadi ya macam-macam, kalau yang saya sempat alamin ya Ustadz, itu yang terkait umroh. Ya, jadi umroh 2018 dan umroh 2019 kemarin tuh dengan istri dan kondisinya juga begitu. Jadi sampai harus minum obat ya karena memang ini. Ya, jadi sempat tanya emang nggak bisa ya gitu loh. itu jadi pertanyaan karena sama yang satu lagi mungkin saya pernah sempat saya pikirkan terkait dengan di saat masa datangnya maaf perempuan haid gitulah, kok ya maaf saya ngelihatnya ada yang menjadi maaf ya Ustaz, maksudnya jadi asas manfaat gitulah, padahal kan banyak ibadah yang lainnya yang tidak harus bisa tetap dilaksanakan ya Ustaz. Salah satunya mungkin kayak membaca Al-Quran atau berzikir pun selama dia tidak menggunakan mushaf. Ini nggak tahu apa benar begitu ya fikirnya Ustaz ya. Ya karena terkait dengan harusnya yang memegang mushaf harus yang suci gitu Ustaz ya. Ya gimana Ustaz penjelasannya Ustaz? Saya penasaran juga itu. Iya. Baik, langsung dijawab ya. Iya Ustaz. Jadi memang untuk umroh tadi saya kira fenomena yang banyak terjadi. Sekarang sudah ada obat untuk menahan haid. Tapi untung umroh kita ini kan tidak sekali ya. Umroh kita untungnya tidak sekali. Jadi ada 2 kali atau 3 kali ya. Setiap sekali umroh ya. Artinya, biasanya umroh 3 kali tawaf ya. 3 kali. Kalau dulu saya hanya 1-2 kali ya. Datang, lalu kemudian datang langsung masuk ke hotel, kembali ke tanah lalu datang ke Masjidil Haram langsung keliling, sebenarnya di Madinah dulu ya. Dulu baru lalu keliling, lalu kemudian istirahat sehari, besoknya lagi berusaha baru umroh lagi kan, yang kedua kalinya pergi ke luar Mekah untuk mengambil ihram, masjid apa lupa namanya saya. Artinya ada beberapa waktu yang 3 kali itu lebih enak lagi dia. Artinya ada waktu juga. Memang obat untuk mencegah hamil ini menjadi pilihan. Dan kalau kita lihat memang istri Nabi sendiri tidak banyak umroh, tidak banyak haji. Siti Aisyah itu banyak haji 2 kali atau 3 kali. Ini 3 kali ya, 2 kali. Sama dengan total 4 kali dengan umroh kalau nggak salah.
Jadi tidak banyak juga. Mungkin jika kesulitan-kesulitan itu yang menjadi faktor ya, kesulitan mencari hari yang tepat dan seterusnya itu. Tapi dengan sistem kontemporer boleh nggak ditahan itu ya, itu cara paling aman ya, paling aman untuk tidak haid ya ditahan dengan obat. Ya, obatnya saya nggak tahu berapa lama bekerjanya, kalau cepat berarti kan masih ada waktu. Misalnya hari ini haid, minum obat, nunggu sehari, kemudian besoknya langsung bisa ikut umroh, khususnya tawaf yang paling riskan ya, karena kalau tidak suci tidak sah. Kenapa? Karena Baitullah, Ka'bah itu Baitullah, kita berkitar di Baitullah ya, sehingga diminta suci. Kalau yang sa'i antara Safa Marwah kan mengenang Siti Hajar yang sedang mencari air, maka tidak ada kebutuhan untuk suci di sana, lebih pada penghayatan itu. Nanti kalau yang umroh mungkin harus berdoa banyak ya, ketika tawaf itu doa yang banyak. Karena apa, di sana itulah doa kita ini cepat sekali dikabulkan. Masya Allah. Ya. Ini saat itu sudah mencapai ke sana, alhamdulillah ya. Sudah sampai ke sana. Lalu kemudian untuk yang menyentuh mushaf dan baca Quran. Memang dalam fikih Syafi'iyah ini, menyentuh mushaf itu hadas kecil, hadas besar tidak boleh semuanya. Baca Quran, hadas besar tidak boleh. Khususnya haid dan nifas tadi. Namun memang di beberapa ulama jadi beda pendapat, khususnya menyentuh yang hadas kecil. Sebagian membolehkan hadas kecil itu menyentuh mushaf. Karena larangan menyentuh mushaf itu sebenarnya lebih kepada tidak ada larangan yang kuat, lebih kepada hati-hati saja. Nah ini memang beda pendapat antara dua versi itu. Nah kalau baca Quran, memang dasarnya juga sama tadi ya, bahwa dasarnya tidak boleh membaca Quran bagi orang yang junub. Memang yang dibawakan hadisnya oleh Ibnu Majah ini kurang kuat sebenarnya. Mungkin orang Syafi'i mengambil hati-hatinya ya. Kurang kuat karena Ibnu Majah itu secara hukum ya. Saya belum mengecek seluruh riwayat mengenai ini. Ibnu Majah itu kalau punya hukum sendiri, dia tidak boleh digunakan. Hadis Ibnu Majah itu. Ibnu Majah itu tidak boleh pakai hukum sendirian. Dia diikuti oleh hadis dari riwayat ulama yang lain. Jadi Ibnu Majah itu hadisnya untuk masalah penetapan hukum harus diikuti atau dikuatkan atau didasarkan juga oleh para pihak yang lain, misalnya Abu Dawud kah, atau Tirmidzi, atau Nasai, Al-Bukhari, atau Muslim harus ada. Kalau Ibnu Majah saja memutuskan hukum tidak bisa dijadikan patokan. Nah memang ini dasarnya Ibnu Majah agak kurang kuat. Maka muncul pikiran kontemporer bahwa perempuan yang haid ini juga butuh religiusitas, sehingga ada yang membolehkan bagi orang haid ini membaca Quran selama tidak memegang mushaf. Ada yang membolehkan. Tapi untuk hafidhah, bagi orang Syafi'iyah yang tetap memegang, saya tidak boleh baca Quran juga. Dia tetap baca Quran, tapi beda niat saja. Niatnya begini, disiasati niatnya. Saya tidak baca Quran. Niatnya apa? Zikir. Dan baca Quran. Ini orang hafidhah biasanya mensiasati gitu ya. Saya tidak baca Quran. Lah, apa ini dibaca apa? Zikir. Ini agak khilah sebenarnya. Ya. Sebenarnya sensitif untuk baca Quran juga. Maka saya lebih cenderung melihat bahwa baca Quran dibolehkan selama tidak keras-keras. Dibatasi ya. Karena Pak perempuan yang jauh dari Quran tadi itu sama Ustaz tadi jangan-jangan nanti haid jadi sarana excuse ya. Wah saya haid, nggak usah haji, nggak usah zikir, nggak usah ingat Tuhan selama 15 hari free. Nah itu kan jadi masalah juga. Ya, mungkin orang tertentu yang biasa dekat dengan mengaji, dengan sholat jadi rindu pada suasana dekat dengan Allah. Saya kira ruang itu tidak boleh ditutup total ya. Kasihan jika ditutup total. Maka ada ruang zikir, ada ruang membaca dalam yang lebih sederhana, tidak baca mushaf, tapi ingat-ingat. Saya lebih cenderung melihat begitu sampai karena itu kebutuhan itu untuk agar dekat dengan Al-Quran. Saya kira demikian. Ya Ustaz. Ya. Memang sayang ya Ustaz. Artinya kata memang kita pun ya ibadah itu untuk menjaga konsistensi atau istiqomah ibadah itu adalah dengan sering melakukan gitu Ustaz ya. Makanya sayang, apalagi kalau kena wanita yang masa durasi haidnya panjang. Ya, nanti memotivasi ulang pada saat udah bersih. Makanya sayang, itu yang ingin saya tanyakan juga sih Ustadz. Apalagi kan kita punya amalan ibadah zikir dan segala macam. Itu pun sampai tidak dilaksanakan dikarenakan haid. Apakah itu bukannya boleh ya Ustadz? Masih bisa ya? Masih bisa zikir boleh. Zikir masih boleh. Ya. Ini ada pertanyaan Ustaz dari Ahmad. Ya, dari Neng Satira Syahil Wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah benar wanita haid mudah dirasuki jin
dan katanya wanita haid tidak boleh ziarah kubur. Gimana, Ustaz? Ya, memang untuk yang pertama ini masalah jin ya. Jadi begini Bapak sekalian, ini mungkin ibu-ibu jangan khawatir ya. Saya tidak masalah juga, tapi juga kita harus proporsional. Bahwa jin itu sebenarnya dengan manusia ini tergantung pada kekuatan tertentu. Orang yang sakit jin, satu punya bakat lebih mudah dimasuki ya. Kemasukan jangan banyak tamani itu jangan banyak menghayal. Orang menghayal itu rawan kena jin, setan. Dalam Quran dikatakan makana rasulun wala nabiyyin ila idza tamana al syaitan bima. Bahkan para nabi dan rasul kalau berangan-angan bisa dibisiki setan. Tetapi Allah memastikan akan menghilangkan bisikan itu pada para nabi. Untuk kita tidak dijamin demikian. Yang kedua adalah jangan bermain dengan jimat. Jimat itu benda-benda yang dianggap sakti. Teman saya itu mengelola pendidikan yang mungkin mengaji hari apa Pak Alimin itu ya. Dia mengaji di pondoknya itu banyak kerasukan. Ternyata setelah dicek rata-rata yang kerasukan itu yang dibawa dari rumahnya itu jimat. Yang ketiga, yang mudah kerasukan adalah orang yang salah zikir. Salah zikir itu apa? Salah zikir itu gini, orang zikir boleh dihitung ya. Karena ada riwayat mengatakan setelah sholat zikir 33 boleh. Tapi tidak boleh dipaksakan kita zikir dihitung 1 hari sekian. Karena kalau kita tidak kuat atau salah niat, mudah kerasukan. Jadi tadi yang mulai satu adalah hati-hati orang yang kerasukan itu paling mudah kalau orang lapar. Lapar itu mudah kerasukan. Orang kena jimat. Kecuali orang puasa ya, puasa malah tidak apa-apa. Yang ketiga tadi orang yang berhitung zikirnya dipaksakan harus sekian setiap minggu. Sebenarnya dia tidak kuat itu mudah kena. Nah, bagaimana mengatasi itu semuanya? Ada kisah, kemarin pertanyaan. Ibu-ibu, saya punya ibu saya kerasukan. Saya bacakan ayat kursi, dia hanya ketawa-ketawa saja. Sambil bilang, enggak mempan. Gitu. Akhirnya dia takut sendiri. Jadi, artinya bilang, enggak mempan. Gitu. Dia takut akhirnya. Tapi sebenarnya begini, kalau kita lihat kekuatan kita terhadap makhluk halus itu lebih pada kekuatan keyakinan. Maka Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar, itu ditakuti oleh hantu. Maka kalau ada hantu mengganggu orang, mendengar suara sendalnya Ahmad bin Hanbal, itu takut. Yakin ya. Ini saya nasihat dulu. Kedua, ini saya tidak sombong, tapi pengalaman pribadi saya tidak ahli. Terus terang saya tidak ahli demikian. Tapi pernah ada mahasiswa saya kerasukan. Dipegang orang 5 gitu kan, dibawa ke sholat di kampus. Dipegang orang 5, dia waduh, sana kemari. Lalu saya tanya, saya pegang, saya suruh lepaskan, saya pegang kepalanya, duduk. Saya tanya, ketawa-ketawa dia kan, ketawa. Lama-lama mengejek ini, saya jengkel sekali kan. Saya pukul kepalanya, langsung sadar, alhamdulillah itu. Astagfirullah. Saya saking emosi ya, ditanya kok mempermalukan orang, mempermainkan. Saya pukul kepalanya, tidak terlalu keras ya. Kalau dengan orang ya, bukan itu mahasiswa saya kan kasihan kalau keras saja saya pukul, saya kerasnya itu udah gitu aja. Ini suaranya keras, langsung sadar ya. Astagfirullah. Artinya apa? Bahwa sebenarnya jangan takut dengan jin. Kalau takut itu akan membuka ruang kita sendiri untuk terganggu. Maka apakah perempuan yang haid kena jin? Tidak juga. Saya justru melihat yang kena haid itu rata-rata ya tidak sholat juga. Yang sholat juga tidak ada pilihan-pilihan demikian. Artinya tidak mungkin. Jadi jangan khawatir Bu. Yang penting jangan takut. Kalau takut itu maka takut itu ruang. Makhluk halus itu senang ada orang yang takut, ada orang yang imannya lemah. Nah, bagaimana dengan masuk ziarah kubur ya? Boleh nggak orang haid dan nifas? Memang kalau kita lihat fikih ya, fikih tidak ada larangannya. Konkretnya itu tidak ada larangan ziarah kubur itu tidak ada.
Kalau kita lihat tadi, 10 larangan tidak ada. Memang beberapa kalangan memang berhati-hati sekali berhadapan dengan itu. Karena mungkin dia nanti khawatir kalau apa. Tapi saya melihat selama saya belajar fikih, tidak ada larangan spesifik orang haid, nifas ke ziarah tidak. Kalau niat ziarah kan niatnya hanya untuk ingat mati, tidak untuk ibadah. Orang ke ziarah itu niatnya tidak sholat, tidak beribadah pada Tuhan, tapi lebih kepada mengingat mati, mendoakan, berzikir kan boleh. Orang haid zikir boleh. Jadi jangan khawatir untuk itu, tetapi ya memang dihindari ya, seperti tadi muka mushaf, ya dilarang tadi itu dihindari. Ya karena apa? Ya, bagaimanapun memang ada keterbatasan tertentu bagi orang haid dan nifas. Tapi silaturahmi kan boleh. Sebenarnya orang meninggal itu kan sama orang hidup ya. Mereka sama manusianya. Kemarin saya katakan orang sahabat Abu Hurairah malu bertemu Rasul karena junub. Rasulullah mengatakan innal mu'min la yanjus, orang mukmin tidak najis. Kenapa yang kita malu junub ketemu orang? Tidak apa-apa. Tidak membawa najis. Saya dulu tinggal rumah saya dekat makam. Belakang rumah saya, samping rumah saya persis makam. Di belakang rumah saya di atas gitu. Bawahnya itu jalannya di bawah, saya di atas persis pojoknya makam dan rumah. Dan belakang saya juga makam. Tapi saya punya keyakinan begini. Makam ini kan tempat orang hidup yang sudah meninggal. Kalau mereka hidupnya baik, meninggalnya insya Allah baik. Selama kita tidak berniat. Kan gitu kan? Maka saya tidak seuzon pada orang yang meninggal. Tidak seuzon kepada orang yang meninggal akan jadi orang jahat. Karena orang kampung sini baik-baik. Meninggalnya insya Allah baik. Nah, maka kita seuzon itu akhirnya meskipun tinggal di tempat demikian, ya tidak ada masalah apa-apa. Meskipun persis belakang rumah, sampai samping motor itu adalah makam semuanya. Pohon tinggi-tinggi itu. Lalu ya sepi malamnya. Tidak apa-apa. Jadi saya kira jangan terlalu khawatir ibu-ibu tadi mengenai apa tadi orang haid kemasukan jin dan ziarah. Saya kira ziarah itu bukan ibadah makhluk. Tidak ada larangan demikian. Walaupun ada paling etik saja ya. Ada baiknya berkunjung orang itu bersih. Ya kan? Masa orang junub atau berkunjung. Tapi kalau orang haid kan kemana aja boleh. Kan? Masuk masjid aja boleh ke makam. Ya kan? Tadi saya jelaskan di riwayat Siti Aisyah mengambilkan Nabi tikar ke masjid. Maimunah menceritakan bahwa istri Nabi menggelar tikar di masjid atau untuk sholat tikar untuk sholat ya seperti saja. Tapi di masjid aja boleh, masa makan nggak boleh. Kan makan tidak sesuci masjid. Ya enggak? Maka inilah yang saya kira tidak perlu dikhawatirkan. Nah mungkin itu tadi sebagai jawaban dasar. Dan menghadapi situasi ini, ibu saya memaklumi ya, karena orang jauh dari agama khawatir ya. Jangan pas saya junub, nanti saya tanya datang, nggak boleh baca lagi. Gimana? Kalau pas saya haid nggak boleh baca Quran, ada setan datang, gimana saya menghadapi itu kan? Bacaan kursi nggak boleh. Mungkin takut juga demikian. Jangan takut. Kalau takut itu, kalau kita yakin, dasar iman itu lebih kuat dibandingkan. Jangan khawatir sekali. Kalau batin itu juga boleh. Diyakini, Bismillahirrahmanirrahim, baca dengan yakin. Dalam hati kita, misalnya ayat kursi kan, wa la ilaha illallah qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dalam hati kita. Pikir-pikir dalam hati kita insyaallah. Jangan khawatir. Saya kira demikian. Terima kasih. Mbak Mira. Ini ada pertanyaan dari Mbak Mira. Saya unmute ya. Mbak Mira tolong dibuka. Silakan langsung. Ya, silakan. Mira. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, misalnya setelah masa haidnya udah keluar, udah habis ya Ustadz, tapi keluar kecoklatan, itu kan masih disebut istihadah ya Ustadz ya. Posisinya itu kan lagi zuhur tuh, pas dicek ada kecoklat-coklatan, kan harus wajib sholat ya Ustadz ya. Tapi posisinya itu lagi kerja gitu. Apa boleh nanti zuhurnya di pada hari berapa? Pada udah setelah haid, udah 15, udah ke 16, 17. Keluarnya plek kecoklatan. Pas lagi sholat, mau sholat zuhur. Tapi kan kondisinya lagi kerja tuh Ustadz. Itu gimana? Misalnya mandinya udah setelah pulang kerja atau gimana nih? Maksudnya kan harusnya masih sebutnya kan hadas kecil ya. Masih diwajibkan sholat kan ya Ustaz. Tapi kan posisinya lagi kerja itu. Ya, makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum.
wabarakatuh, Ibu Mirah ya di Bandung ya. Pertanyaan menarik ya, Ibu-ibu tadi saya kira ada indikasi Ibu-ibu sudah melihat dimensinya ya, bahwa ini sudah terjadi melewati hari ke-15. Artinya istihadah. Istihadah berarti bukan haid. Nah, tapi ketika siang-siang keluar bercak kira-kira gitu ya, Bu. Lalu hukumnya apa pertama? Kedua, apakah diikuti harus dengan mandi? Pertama, satu bahwa dia sebenarnya Ibu katakan tadi sudah kategori istihadah. Istihadah itu seperti orang buang air kecil, hadas kecil ya. Ibu katakan betul, itu hadas kecil. Apakah perlu mandi? Karena hadas kecil itu mirip dengan orang buang air kecil. Dia tidak butuh mandi. Tapi tidak hanya di buang air kecil. Istihadah hukumnya sama dengan orang beser, orang yang keluar terus-menerus. Meskipun keluar, asal tidak keluar dari, misalnya Ibu masih pakai, maaf ya, pakai softtek atau apa, ya berarti dia masih suci, Ibu tidak masalah. Karena itu cukup wudhu lalu sholat. Ya kan? Tidak cukup sholat. Karena istihadah diberi keringanan untuk tidak usah mandi dan tidak usah dibersihkan sering-sering sepanjang era itu. Nah, itu. Memang ada baiknya kalau dibersihkan, misalnya kalau di rumah tadi ganti pakaian, ya kan, ganti celana, ganti apa, dibersihkan baru sholat. Tapi dikerjakan tidak bisa demikian. Nanti tidak bisa kerja demikian. Yang kalau istihadah sebenarnya dimakfu dalam pengertian keluar sedikit tidak apa-apa, karena istihadah sendiri meski dalam kondisi keluar itu boleh sholat. Dan najisnya itu najis yang dimaafkan dalam pengertian kalau keluar asal tidak keluar kemana-mana, masih di dalam lingkup yang sudah ditutupi, tidak apa-apa. Kalau zaman dulu Nabi minta pakai kapas yang nutupinya. Kalau zaman dulu belum ada softtek ya, kapas nutupinya. Dan ada tadi kisah sahabat putri yang mengatakan tetap mengalir Rasulullah. Sudah saya tutup belum sekali ya. Tidak apa-apa, Rasulullah katakan tidak masalah. Nah itu ya, yang sebenarnya bisa menjawab. Jadi jangan khawatir kalau masih keluar bercak, siang hari di kantor lagi cukup kalau bisa dibersihkan, ganti. Kalau tidak bawa ya tidak apa-apa. Nanti kalau kurang yakin ya sampai di rumah waktu cukup sholat, kalau tidak jangan karena tetap wajib sholat itu. Istihadah wajib sholat karena hadas kecil ya. Hadas kecil memang idealnya dibersihkan. Tapi kalau tidak mampu karena sering terjadi berulang-ulang atau keluar dikit terus, maka dimakfu. Sebagaimana orang geser atau orang keluar air asal wudhunya sudah adzan. Sudah masuk adzan itu. Nah, itu Ibu ya, Ibu siapa tadi? Ibu Mirah ya. Ibu Mirah. Ya, semoga jawab itu ya. Itu demikian tadi. Ayo, rekan-rekan, jika ada pertanyaan. Ya, canggung Ustaz. Saya canggung juga memang. Nggak ada pertanyaan. Ini jadi persoalannya apa ya pribadi saya sebenarnya dosa pribadi, tapi ya di dalam hukum Islam memang itu salah hukum. Tadi saya kira seperti Ibu Mirah itu baik bertanya demikian, dan di zaman Rasul pun para ibu-ibu juga bisa bertanya pada Rasulullah demikian terkait dengan hal yang ya itu tentang rifas, tentang haid, tentang istihadah, tentang itu ibu-ibu bisa bertanya juga pada Rasulullah, dan para ulama juga demikian dulu mereka bertanya juga. Saya kira tidak masalah itu tadi. Jadi Ibu Mirah jangan khawatir kalau masih dalam kerja cukup ya wudhu sholat selama masih pakai softtek misalnya tadi itu. Tapi kalau memang punya atau dibersihkan juga nggak apa-apa, kalau nggak sempat nggak apa-apa, karena istihadah dimakfu. Sebagaimana orang yang beser atau dianggap makfu, dianggap darurat. Demikian Ustaz. Jadi meskipun sedikit ya. Masih ada? Mbak Mira mau nanya lagi, Mbak Mira silakan. Rekan-rekan yang lain dipersilakan jika ada pertanyaan. Ya, ini bab fikih, ini sekarang jadi bab tersendiri ya dalam kajian fikih nisa, fikih mengenai perempuan. Banyak fikih ini yang kalau kita pelajari ini luar biasa sebenarnya. Ajaran Islam mengenai kebersihan, mengenai hubungan istri, mengenai bagaimana ibadah, menghadapi masalah perempuan itu banyak dibahas di dalam fikih kita. Ini luar biasa yang saya kira ternyata sampai sekarang relevan. Tapi teknologi kita sudah semakin canggih. Jangan sampai Ibu Mirah tadi, zaman dulu semuanya masih pakai kapas. Kapas dulu semuanya pakai kapas. Sudah ada alat yang lebih canggih ya dibandingkan sekarang. Bahkan orang yang sakit di rumah sakit sekarang ada seperti kayak besar gitu ya.
Masih ada lewat besar yang untuk orang sakit. Jadi bukan hanya anak-anak, orang yang sudah dewasa pun kalau punya sakit kanker ada pampersnya itu. Dan itu dianggap hukum darurat. Orang yang tidak darurat tidak apa-apa. Hukumnya darurat. Maka niat wudhunya itu nanti agak sedikit beda kalau darurat. Ya, untuk membolehkan sholat. Karena wudhunya akan batal terus kalau demikian. Maka hukum darurat. Oke lah, meskipun keluar tidak batal. Agama kita menyadari ada wilayah tertentu yang kita tidak mungkin melewati batas kemampuan manusia. Kalau orang harus dipaksa pada kaidah hukum yang normal, kesulitan. Orang yang istihadah, kalau setiap istihadah harus seperti orang kencing, keluar harus dibersihkan lalu mandi atau wudhu, dibersihkan wudhu terus, ya dia nggak akan sempat sholat. Ya kan, dibersihkan keluar lagi nggak sempat sholat. Maka dalam kondisi demikian dimakfu, diampuni, tidak apa-apa. Darurat. Maka ada hukum darurat dalam Islam. Kaidahnya adalah ad-daruratu tubihul mahdhurat. Kondisi darurat membolehkan yang dilarang. Ada lagi kaidah al-masyaqqah tadribu taisir. Kesulitan membawa kemudahan. Kalau ada halangan-halangan, ada dispensasi dalam agama. Disebut dengan rukhsah, kemudahan-kemudahan. Ada banyak kemudahan dalam agama. Misalnya tadi itu sholat. Normalnya sholat itu pada duhur, asar. Dalam perjalanan, orang boleh saja dijamak, digabungkan sholatnya di waktu asar saja. Bahkan sampai di qashar juga boleh, hanya sholatnya 4 rakaat jadi 2. Ini namanya rukhsah. Kalau darurat, itu dalam kondisi tertentu yang dilarang dibolehkan. Misalnya makan daging babi haram. Tapi kalau nggak ada makanan takut meninggal, beli. Kan itu kan darurat. Seperti kita kemarin, waktu pandemi, kita kan harus Jumatan di masjid. Nah, karena kondisinya COVID, dikatakan para ulama di MUI, beberapa ormas Islam, bahwa Jumatan bisa dijalankan, cukup di rumah, kembali ke sholat zuhur. Itu pakai hukum darurat. Jadi dalam agama pun ada hukum darurat. Yang dikondisikan, yang dipahami berdasarkan keterbatasan manusia dalam segala aspek, dan hal tertentu yang mereka tidak mungkin melawan itu. Sehingga diberikan oleh agama kemudahan-kemudahan. Nah, saya kira demikian Ustaz. Jadi sebagai penutup dari saya ya, bahwa ada lagi. Ada Ustaz. Mbak Mira lagi ya. Oh iya. Ini pertanyaan yang umum juga nih Ustaz, terkait dengan apa larangan wanita yang sedang haid, potong rambut dan kuku. Ya. Apakah ada larangan perempuan haid memotong rambut dan kalau bicara fikih standar tidak ada. Tapi memang ada satu kemarin saya bahas di pertemuan yang lalu bahwa ada satu ulama yaitu Zainuddin Al-Maribari di dalam Fathul Mu'in mengatakan rambut dan kuku yang lepas atau dipotong pada waktu orang haid atau junub itu harus dimandikan, dikumpulkan. Itu dikumpulkan, dimandikan. Karena apa? Ada riwayat mengatakan rambut dan kuku yang tidak dimandikan akan mencari dia di akhirat nanti. Coba ini hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Sehingga tidak diikuti banyak ulama, hanya sedikit sekali yang pakai. Artinya apa? Kemudian ya sebenarnya orang haid nifas itu rambut yang terlepas, kuku yang terlepas itu tidak wajib dimandikan. Karena apa? Yang wajib mandi adalah anggota tubuh kita yang ikut sholat. Kenapa sih orang harus mandi? Pertanyaan itu kan. Kenapa orang harus mandi? Kenapa orang bersuci? Bersuci dan mandi itu untuk ketemu Allah. Sholat. Dan orang meninggal juga bertemu dengan Allah. Maka orang meninggal pun juga disolati dan dimandikan. Jadi jangan khawatir ibu-ibu. Nah, kalau saya lepas bagaimana? Kalau kuku panjang saya potong, tidak apa-apa. Tidak harus dikumpulkan, tidak harus dimandikan, karena apa? Tidak ada tuntutan sebenarnya dari kata fikih itu tidak ada. Fikih standar ya tidak ada. Memang ada beberapa fikih tadi saya katakan, ulama seperti Zainuddin Al-Maribari yang mengambil dari Imam Al-Ghazali, tapi hadisnya tidak kuat. Sehingga ulama sebagian besar tidak menggunakan itu, tidak masuk itu di dalam bahasan-bahasannya. Jadi jangan khawatir. Meskipun ini saya kira di masyarakat sering terdengar gitu ya. Saya sering mendengar pertanyaan seperti itu. Tapi jangan khawatir ya. Tidak apa-apa kalau rambut putus atau potong tangan, tidak ada larangan. Tidak ada larangan dalam kitab apapun
orang potong rambut dan ketika haid nifas dan itu tidak ada sebenarnya. Atau lepas tidak ada. Kalau dimandikan tidak ada. Kalau ada pandangan itu pandangan yang dasarnya sendiri tidak terlalu kuat. Wallahu alam bisawab. Ya, semoga bisa ya sedikit berikan satu wawasan kepada Bu Mira. Ya, kalau tahu Ibu Mira kemudian ragu-ragu, saya setelah putus rambutnya potong, saya kumpulkan, saya mandikan, sedikit mandi kembang, itu ya silakan juga. tapi tidak harus demikian itu ya. Saya kira demikian. Ya, terima kasih sekali atas pertanyaannya Bu Mira yang bersemangat. Jazakumullah, semoga menjadi amal juga, mencari ilmu adalah bagian dari amal kita. Dan juga pada Ustadz Dedi sudah menemani kita dengan semangat setiap hari Selasa, serta pada Ustadz Abdurrahman yang memberikan memfasilitasi kita semuanya pada kesempatan. Saya kira demikian. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Dan saya kembalikan kembali pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Ustaz. Kedengaran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa Ustaz? Soalnya ada anak-anak jadi agak ini harus dimatikan. Alhamdulillah pertemuan kita sudah berakhir untuk malam ini. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat buat para akhwat ya terkait dengan fikih wanita sebenarnya ini Ustaz ya. Iya. Sekian kita akhiri. Mudah-mudahan insyaallah kita akan kembali lagi dengan materi fikih lainnya di Rabu depan insyaallah Ustaz ya. Mudah-mudahan Ustaz Ahmad diberi kesehatan dan kita semua bisa kembali hadir di kajian dari Madrasah Ukhuwah ini. Saya akhiri Ustaz dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakumullah semuanya. Mari semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.